Halo semuanya, kita lanjutkan ke job sheet yang ketiga, yaitu konfigurasi TCP IP. Untuk alat dan bahannya kita menggunakan komputer atau laptop seperti biasa, sistem operasi Linux Debian atau ISO-nya, lalu DVD master instalasi Debian. Itu seperti DVD yang satu atau yang kedua. Untuk teorinya sedikit, mengaktifkan Ethernet card, Network Interface Card atau NIC, atau juga Ethernet di Linux diberi nama ETH0, ETH1, ETH2, dan seterusnya. Dan untuk interface local loopback diberi nama LO. Untuk mengetahui interface apa saja yang terpasang pada server Debian, bisa digunakan perintah ifconfig. Nanti kita akan praktekkan ini. LO atau interface loopback, jangan pernah sekali-kali untuk menonaktifkan interface loopback tersebut. Sebab interface tersebut digunakan oleh aplikasi-aplikasi server Debian agar dapat berjalan pada komputer localhost. Jadi interface loopback ini jangan pernah dinonaktifkan karena penting digunakan pada aplikasi-aplikasi server agar bisa berjalan dengan lancar. Seperti nanti kita praktekkan di job sheet selanjutnya, itu kita menggunakan interface loopback ini juga. Lalu pertama-tama kita login dulu ya. Kita cek aja, lalu passwordnya 123456. Oke, kita masuk TKJ add latihan, kita pilih SU minus spasi minus untuk masuk ke root. Kita pilih 123456. Oke, kita sudah masuk ke root. Yang pertama-tama tadi kita harus mengecek apa interface yang terpasang di server Debian ini dengan ifconfig. Kita enter. Oke, di sini kita terpasang ETH0 dan LO. ETH0 dengan address 192.168.1.1 yang kita isi tadi kemarin. Video sebelumnya yang instalasi Debian, di situ kan kita ada tulis IP addressnya kan 192.168.1.1. Di sini akan terkonek juga. Oke, untuk LO nya juga standar juga, udah otomatis 127.0.0.1. Oke, lanjut. Jika Ethernet pertama adalah ETH0 dan ETH0 itu masih nonaktif, kita aktifkan dengan perintah evoke ETH0. Jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah
aktif. Jika pada perintah ini ada error, kita bisa gunakan perintah lain seperti ifconfig eth 0 up. Oke, ini sudah aktif. Kita lanjut ke instalasi software via CD atau DVD. Seperti pada video sebelumnya kan ada scan CD atau DVD. Nah, di sini upload ke repositorinya lewat sini juga bisa dengan perintah apt cd-rom add. Maaf, O nya 1. Oke, enter. Lalu masukkan CD nya, CD yang pertama dulu, kita enter. Lalu CD yang kedua, kita masukkan perintah lagi apt cd-rom add, klik enter lagi. Oke, jika sudah, kita langsung mengupdate nya. Jadi repository itu akan terupdate dengan perintah apt get update. Karena di sini kita tidak online, jadi kita hanya bisa dapat mengupdate dengan CD atau DVD ROM-nya yang ke satu atau yang kedua. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi TCP atau IP nya. Kita masuk ke direktorinya dengan mengetik nano spasi etc network interface. Klik enter. Nah, di sini akan terlihat addressnya, next, network, broadcast, gateway, terus DNS-nya sudah terlihat di sini. Jika belum ada seperti ini, dirubah saja di sininya. Misalnya addressnya kita mau rubah dengan 192.168.137.1. misalnya kalau kita mau mengganti, tinggal di hapus dan ketik lagi. Karena sini sudah, kita tidak perlu ganti lagi. Lalu untuk yang tadi domain name, nah di sini di DNS source nih latihan.org. Yang tadi kan harusnya edu. Nah di sini bisa langsung org, karena nanti jobsit selanjutnya kita akan menggunakan org. Misalnya kan tadi kalau ngikutin jobsit yang kedua, ini kan harusnya kayak gini edu. Kalian tinggal ubah aja org.
Oke, jika sudah, kita langsung Ctrl X saja, lalu pilih yes, lalu enter. Oke, kalau sudah merubah atau mengupdate networknya, kita melakukan restart dengan perintah service networking restart. Jika sudah seperti ini, kita cek lagi ke if config. Jika ada kendala seperti ini yang tidak terlihat addressnya, kita tinggal melakukan restart lagi sampai muncul IP-nya. Kita lihat lagi dengan ifconfig. Nah, di situ sudah terlihat addressnya, terus subnet masknya dan lain-lain. Lalu kita juga akan setting di adapter VirtualBox-nya dengan cara, ini kan ada icon internetnya, kita klik kanan, open network dan internet setting, lalu change adapter option. Jika sudah muncul pada VirtualBox only networknya, kita klik kanan, property, lalu klik 2 kali internet protocol version 4. Nah, di sini karena sudah terisi, jadi kita tidak perlu lagi mengisinya. Jika kalian masih kosong atau masih di address auto, tinggal pilih use the following IP, lalu ketik IP-nya 192.168.1.2, lalu sampai sumatnya 255.255.255.0. lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya ini sebenarnya nanti, cuma karena saya udah mencobanya, mungkin kalian boleh juga isi sekarang ataupun nanti. Jika sudah, kita klik OK. Kita OK lagi, lalu close saja. Lalu kita akan melakukan ping pada IP tersebut di command prompt Windows kita. Kita run administrator aja. Pilih yes, lalu ketik ping 192.168.1.1, enter. Nah, jika ada tulisan reply berarti sudah connect
ke IP tersebut. Jika sudah di command prompt, kita coba di Debian-nya dengan ketik ping 192.168.1.2. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil juga. Nah, pastian kalian bertanya, ini kapan berhentinya gitu kan, kok nggak berhenti-berhenti. Nah, kita klik saja Ctrl Z untuk menstopkan proses ini. Kita Ctrl Z. Nah, udah stop. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya tidak pengaruh untuk job sheet selanjutnya, karena ini job mengupdate repository via jaringan internet. Jadi kita menambahkan web-web yang ada untuk mengupdate repository secara jaringan internet. Tapi untuk kalian yang mau serius dalam Debian ini dan mau melakukan mengupdate secara online, bisa diikuti cara ini. Yang pertama-tama kita masuk ke nano etc apt source list. Nah, di sini repositorinya yang ada. Nah, seperti ini kan ada CD-ROM 1 dan 2. Lalu ini secara defaultnya udah ada. Nah, kalau kalian mau menambahkan, bisa tambahkan saja dengan ketik perintah, bukan perintah sih, script ya, namanya script. Ini scriptnya ada 3. Kalau kalian mau tulis saja, karena di sini untuk mempercepat videonya, di sini saya tidak menulisnya, karena ini kita melakukan offline saja, tidak secara online. Untuk keluar dari sini kita langsung Ctrl Z aja, lalu pilih no saja, karena kita tidak tidak menambahkan apapun. Jika sudah kita menuliskan perintah apt get update. Lagi-lagi jika kalian melakukan updatean dari via online, kalau secara offline itu hanya pada di CD-ROM. Karena tadi kita sudah mencobanya, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi, karena pasti sudah tidak ada lagi instalasi atau update yang terbaru lagi dari file-file CD-ROM itu. Oke, sekian dari video job sheet yang ketiga. Jadi job sheet yang ketiga ini sudah selesai. Nanti kita lanjut ke job sheet yang keempat.
Oke, bye. See you di video lanjutan saya.